sambal lanjut, tim Samurai kukut. Terus Belanda sama Jerman kemana ya? Yuk kita bahas langsung aja di Salah Umpan. Ini nih baru rasanya, boleh nggak sih opening dulu dia? Kraus. Kasihkan. Rasanya aku baru nonton Pildun semalam. Oke. Oh ya. Berasa banget Pildunnya karena gol-golnya juga di injury time yang bikin segala sesuatu berganti, dan pastinya kita bakal bahas lanjut semuanya full banget buat kalian di program Salah Umpan barengan saya Tara Timotea. Saya Marcelo Dusaldo. Dan hari ini juga ada Mas Redi Atum Yudanta. Asik. Redi Atum Yudanta. Dan juga ada Samuel Gilbert. Mas Redi nyanyi lagi yuk. Seselin aja. Asik. Tapi kayak sakit kepala ya. Jangan dong. Oke, kalau gitu kita langsung aja review pertandingan yang terjadi semalam ya. Langsung betul. aja pertandingan pertama yang bakal kita review adalah Brasil versus Jepang. Padahal waktu dia udah 1-0 di babak pertama tuh aku kayak yes aku bisa Seneng bener. ya? Bisa bener. Kamu aja seneng apalagi aku yang Diko. bener ya. Guys, sebentar kan viral kartun-kartunnya itu kan animasinya si Jepang sama Brasil yang di Subasa itu menang mana sih kalau di kartunnya? Jepang. Oh, skornya? Wah, banyak gol ya. Banyak iya. golnya. Golnya banyak Itu ya. futsal mungkin Mas. Merah golnya banyak. Nah, terakhir tuh salto tuh Natureza sama Subasa, terus nanti ketemu tendangan bareng sama Misaki gol. Oh. Nih, pasti banyak yang ngikutin Subasa, relate sama Kose pasti. Ya, Pasti tapi belum tahu. tentu semua nyampe ke yang itu. Karena itu bukan yang tayang di Indo. Harus kamu komiknya baru bisa. Oh. Oh gitu, berarti Pakai yang VPN juga nggak bisa. Nonton Enggak ada kan. Jepangnya beda. Beda. Maksudnya nonton pertandingan. Subasanya beda. Ya udah kita nggak bahas VPN, kita bahas ini aja Brasil versus Jepang 2-1. Kita boleh lihat line up-nya semalam kayak gimana ya. Tapi kalian nonton Nonton. Subasa. full. Bukan, ini loh pertandingannya. Oh, nonton. Nonton. Kalau nonton tuh paling enak sama dorang ini, kacang dari ikan dorang, dan ini digorengnya pakai minyak kelapanya ikan dorang. Jadi harusnya sih lebih sehat ya. pasti lebih sehat sih harusnya sih. Wah, enak banget di tenggorokan. Asik. Kejadian bom di Hiroshima tuh pakai bom apa? Pematu. Ini dia. Dapat aku. Oke, lanjut. Sangat bapak-bapak ya guys. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya. Oke. Tapi kalau aku personal favoriteku kemarin Suzuki. Karena Suzuki. banyak nepis. Iya, penyelamatannya banyak yes, ya. Kemarin Brasil bisa menggempur Jepang lumayan juga. Kamu Dan suka juga- sama orang yang naik Suzuki? Bukan, kamu ngarahnya ke Brokomisaris kan? Aku tahu. Aku tuh mau ngarahnya ke Guys, ini internal guys. nggak jadi mas. Lanjut Oke. bro, ayo kita membahas ini kemarin. Aku sih Suzuki keren banget karena di babak pertama udah berhasil menahan Brazil sampai sejauh itu, tapi ya di babak kedua Brazil di menit 94. Ya ini kelihatan dari awal memang skema dari kedua tim ya, Jepang tidak menurunkan tensi pertandingan ya, tetap menyerang, lalu ya gitulah, sekali berpelatih dengan sekali berjam terbang seperti Ancelotti pasti membaca situasi di lapangan, akhirnya mulai mencoba dengan umpan-umpan Ya, crossing. babak kedua dia berubah Iya kan? sistemnya. Berubah Jadi kalau banget. sebelumnya Brasil biasanya umpan 1-2, Betul. tapi ternyata dia kalah cepet Ya, sama Jepang. menutup geraknya Akhirnya Jepang. dia rubah tuh si Skema. Casemiro jadi lebih banyak maju ke depan. Pokoknya yang gede-gede disuruh maju, Iya. mending aku crossing aja dah. Ya. Sangat nggak berhasil sebenarnya, tapi pokoknya Tapi menang. berhasil. Tapi Oke. berhasil. Kita langsung lihat highlightnya aja ya. Kita gol yang kemarin, yang pertama Ini Sano nih ya. Sano. Gimana Itu nih keren golnya? banget, kenceng banget larinya, nendang, Betul. tapi badannya tuh kayak oleng gitu loh. Kayak, Iya. Ya kayaknya sama dipegangi itu loh Sama sama Casemiro. Dipijitin belakangnya itu loh, oh lihat. dipijitin itu ya sudah. Kayaknya kalau di deket leher itu tuh masuk angin. Iya, Betul, iya. Oke. betul. Sakit ya. Tangkuknya itu loh. Ini skema yang berawal dari sesuai dengan namanya acara kita, Salah Umpan. Oke. Jadi Brasil kemarin salah umpan, Hmm. keambil sama Jepang, terus habis itu bisa kasih umpan terobosan, akhirnya bisa disambut sama si Sano ini. Ini Mhm. satu-satunya gol ya di babak pertama ya. Yes, satu-satunya gol. Apakah ini satu-satunya peluang yang besar juga atau justru malah banyak
Brazilnya yang sebenarnya kemarin babak pertama itu menggempur Jepang. Enggak juga sih, Brasil memang gempur tapi nggak bisa masuk ke juga. kotak penalti juga sama. Jepang mengandalkan serangan balik juga akhirnya kesempatan buat pegang bola juga jarang. Mungkin nanti bisa dilihat di ball positionnya mungkin. Ya, cuman sebenarnya banyak juga kayak sempat ada momennya momentum Jepang yang nyerang terus, tapi salah-salah passing terus si Brasil lepas, tapi ya nggak bisa dimanfaatin juga. Lumayan banyak kemarin salah umpannya Brasil yang sampai bisa di-steal sama pemain Jepang. Ya kemarin kan kita sudah sempat bahas juga kalau memang Jepang itu full press, pemain tengahnya Brasil itu pasti suka salah umpan tuh, gopo. Dan juga Tapi kan memang benar ya full press ya benar dari kemarin dari awal awal. aja tapi aja, karena kan memang Casemiro sampai dapat kartu kuning juga karena dia kelewat terus akhirnya mau nggak mau dia harus sliding tackle di depan kotak penalti. Tapi sayang free kick-nya jelek banget. Padahal udah deket tuh sama kotak penalti. Dan ya memang Jepang harus kayak gitu. Memang di babak pertama kita semua mempertanyakannya adalah dia kuat tahan terus sampai pertandingan habis lama? enggak? Oke, kalau gitu kita lanjut ke gol yang kedua. Ada dari Casemiro ya ini Nah, ya. ini yang tadi aku sampaikan karena skema di babak pertama mungkin dengan bermain daerah lalu build up masuk ke pertahanan lawan dari kedua tim juga sama-sama buntu akhirnya Brasil yang lebih inisiatif untuk melakukan crossing umpan lambung dulu ini. Betul. Dan lihat tuh yang di depan semua kan itu Casemiro sama Bruno Guimaraes kan. Jadi memang padahal strikernya kan nggak yang gede-gede, tapi yang gede-gede ini disuruh masuk ke dalam supaya bisa lebih rame lah kotak penaltinya untuk bisa dapetin crossing. Dan ini di musim ini Casemiro banyak banget dapet gol-gol kayak gini dia. Oke, dan ini menjadikan Casemiro pencetak gol tertua kedua dari Brazil. Oh iya. Sebelumnya dipegang sama Bebeto, itu masih di pertama ya Bebeto ya. Kedua adalah si Casemiro ini. Sama-sama umur 34 tahun, tapi cuma beda sedikit harinya. Itu, nih Casemiro ternyata masih bisa ngasih ya. Ngasih kontribusi ya, mantap. Ya lumayan, nggak mantap. Ini membalik kondisi banget nih. Jepang Betul, langsung betul. kayak agak panik nih ya. Lebih beda jauh ya Brazil ya. Dan ternyata dibuktikan sama Brazil dengan gol terakhir mereka di menit terakhir ya. Menit terakhir 94 kalau nggak salah, 93 94. Nah itu assist dari Bruno Guimaraes. Bagus sih sebenarnya. Dia tuh sebenarnya backnya tuh sebenarnya penuh, tapi dia bisa dapat celah di antara dua orang gitu, dapat passing langsung dia putar badan langsung shoot. Walaupun sering kita ceng-cengin, ini Bruno ini kadang-kadang sering salah umpan. Tapi ternyata assist terbanyak ya. Assist terbanyak di World Cup kali ini sekarang dengan 4 assist gitu ya. Assist terbanyak. Sebenarnya di babak pertama juga dapat yang Vini sempat dapat yang di depan gawang, dia habis ngelewatin. Oh iya. Dia ngolongin satu orang terus habis itu ngelewatin sekelompok orang tapi shootnya masih kena tepis sama Suzuki itu kan sekali. Terus kena tiang ya? Terus kena tepis, tiang. Kena Yes. tiang. Bagus Terus sebelumnya kan, juga sempat Keren. ada siapa tuh yang kena shoot mukanya itu loh pemain Brasil. Oh, ada ke center. Ya di babak pertama. Iya kena shoot tendangan dari mukanya. luar terus gini ya. Iya. Oh. Kena shoot ke mukanya, telek itu ke muka itu. Ya, Ouch. ada malunya dikit. Kayaknya banyak malunya deh Oke, itu oke, ya. oke. Oke, kalau gitu kita langsung lihat match stats-nya aja biar lebih enak nih ngebahasnya. Kenapa kok Jepang yang sudah berhasil ngegolin di babak pertama kok ternyata jauh ya sebenarnya. Ya sepertinya Jepang tahu ya Brazil ini kan tim dengan caps 6 kali juara dunia Piala Dunia. 5 kali juara Piala Dunia. Jadi untuk level knockout 32 besar ini sudah tahu lah gimana formula dan ramuan apa yang harus diberikan saat melawan tim Jepang. Nah, tim Jepang ini dengan unggul di babak pertama, menurutku sih bukannya malah tenang, dia malah wah ini gimana responnya Brazil ya gitu ya. Iya, karena begitu kan kelihatan begitu ada peluang gol pertama dari Casemiro lalu tiba-tiba ditariknya Kurnia digantikan Endrick. Itu kan bener-bener Ancelotti. Iya bener ya? Paqueta. Oh, Paqueta yang ditarik ganti Endrick itu. Jadi tiba-tiba strikernya 2. Nah, itu kan berarti Ancelotti membaca situasi, ya itu yang dimaksud. Begitu Jepang udah berusaha menekan, satu gol di babak pertama itu bukan membuktikan Jepang bakal tenang-tenang aja. Ini Brazil pasti punya cara tersendiri. Taktik lain ya. Dan berhasil dibuktikan juga oleh Brazil sehingga memulangkan Jepang di babak Tapi good game lah ya untuk Jepang ya. keren banget. Walaupun kalah masih bersih-bersih, ruang locker room, Betul. salut. Ya, Iso Speed juga ikut bersih-bersih kemarin. Oh iya. Waktu pertandingan ini ya, dia kayak ke-influence. Dia kan pakai jersey Brazil. Tapi dia ikut sama supporternya Jepang untuk bersih-bersih Iso Speed. Dia streaming terus dia. Ya, panen viewers sih dia sih. Di Piala Dunia ini dia panen Kan memang viewers sih. official media partner dia. Official media partner. Kan memang meeting
Gianni Infantino lo live stream di rumahnya Ice Speed. Ngeri. serem banget. Sebelum ini lah Ice Speed kan dapat jatah satu lagunya World Cup. Betul, masuk. Oh, Masuk. oke. Itu kan habis karena Gianni Infantino datang ke Ice Speed ke rumahnya live stream. Ikut kayak datang maraton gitu lah dia. Iya. Kamu kapan kayak gitu? Apa? Datang ke Ice Speed? Iya, kamu Mana kapan? mau? Nanti Ice Speed lah Bisa. datang ke Ulf Media ya. Benar, itu yang benar ya. Semoga kita tunggu ya. Ini apa nih waktu itu datang apa? Apa sih Sam ini Sam? Wah, Ini kacang dorang, makan dulu lah. Oh dari iya tadi belum makan. makan. Nah, Ini makan dulu, kacang makan atung, kerupuk. Oh. cap ikan dorang. Iya, dia tuh dibikinnya pakai minyak Digorengnya goreng. pakai minyak ikan minyak dorang. kelapa ikan dorang. Oh yang membedakan itu. Iya. Oh. Dan halal juga nih dia. Iya. Oh hoi. benar. Munya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ke pertandingan selanjutnya yang bakal kita bahas itu adalah Jerman versus Paraguay. Wahai. Mana nih? Happy saya. Ini Mana sebuah nih? hari yang menyenangkan ketika Jerman itu kalah. Dia nggak suka Jerman kok, Sam. Jerman nggak suka Jerman. Jerman gak suka Sam. Sam nggak suka Jerman. Jajaran preman-preman nggak suka dia. Oh. Terlalu galak ya. Kenapa Sam? Ada cerita apa Sam? Kenapa nggak suka Jerman? Karena cewek-cewek banyak yang suka Jerman. Tuh bener kan? Oke, alasan Terus yang paling jadi sotoy-sotoy. Oke. Kalau suka doang nggak apa-apa. Sotoy karena ganteng. Tapi sekarang udah jelek-jelek sih. sekarang udah jelek-jelek. Face-nya dan performanya. Performanya jelek semua. Oh. Kenapa nih? Jerman adalah salah satu negara yang besar yang ada di World Cup, tapi dia pulangnya cukup cepat. Ya 2 edisi terakhir mereka pulang di group stage. Oke, Setelah 2 dia edisi. juara 2014, habis itu group stage round of 32 ya basically sama kayak group Iya, stage sebelumnya. karena ini nambah kan. Bahkan namanya. ada reporter nanya sama fansnya Jerman sendiri pakai baju Jerman gitu pas sebelum nonton ditanyain, kamu dukung Jerman nggak? Yakin nggak Jerman sampai ke final? Enggak. Enggak. Ya, ternyata itu Diko. Diko Ini yang ditanyain Diko Oh. kan. Sampai Diko baju Putranto. Jerman. Diko Putranto dong Jepang dia. Itu dia. Cuman memang kalau bilang secara prediksi kita kemarin kan aku sempat bahas bahwa Jerman 2 kali pertandingan awal dia bisa menang gede gitu ya. Tapi di pertandingan terakhir dia kalah sama Ekuador dengan memainkan pemain inti. Terus kan aku sempat bilang Paraguay mainnya akan sama kayak Ekuador, sama-sama Amerika Latin. Ya akhirnya juga sama nih, nggak bisa ngebongkar gitu loh Jermannya. Padahal dia udah pasang Undaf loh. Betul, aku Dari kira awal. Undaf akan at least 1 gol 2 gol nih. Ternyata nggak ada sama sekali ya. Tapi kok bisa kalah penalti sama Paraguay? Apakah itu terbaca sama kalian atau memang ya Paraguay bagus penaltinya atau Ya kalau penalti itu sudah mental ya. Mental. Tapi Oh. ya salahnya adalah kenapa nggak bisa menang dalam 90 Ya, menit ya. atau sampai extra time gitu. Havertz walaupun nyetak gol, penaltinya kan ketepis. Havertz. Oh, Ya penalti oke. pertama kan ya. Penalti Havertz. pertama ketepis itu langsung kena mental biasanya. Ntar kayak, Hmm. aduh gimana nih. Ya pulang. Tapi kita lihat dulu line up kemarin seperti apa. Let's go, kita lihat nih. Havertz yang bagus ya. Havertz karena ngegolin ya. Tapi pertama kan si Enciso dulu. Yang assist Birds kan. Birds. Iya. Dari segi strategi formasi sama ya sebenarnya 4-4-2. Sana juga ada beberapa peluang kemarin. Tapi memang kipernya juga, yang angkat topi juga buat kipernya Paraguay ya, Gil. Betul. 8,7. Kerasukan Cilavert ya. Betul sekali. Nonton lagi aku tuh ya. Ketahuan lagi umurnya dia. Nah itu Harus di bawah ya, umurku berapa ya? Nebak. Oke. Ada kuisnya tuh. memang sana sisi bapak-bapak, sini sisi Apa sisi itu? lain. Sisi lain. Sisi lain. Sisi lain. Kita lanjut ke highlight gol-golnya aja yang terjadi semalam. Kita nggak highlight penaltinya ya guys ya. Kita cuma nge-highlight gol yang ada selama 90 menit itu. 90 plus. Berapa Ini golnya pertama nih dia Sama bisa Juritanya. nyelip dia kayak nunggu dari luar gitu loh, terus masuk ke tengah buat heading ini. Nggak ada yang jaga, nggak ada yang lihat dia. Bener-bener kosong, Kosong. ya dia ya. Nggak ada yang nyangka dia bisa heading di tengah-tengah situ sih. Mantap. Enciso. Enciso ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat gol yang berikutnya. Gol balasannya. Nah, gol balasannya nih, Havertz. ini crossing juga sama dia sundul ke belakang, masuknya ke ujung udah nggak bisa diambil. Jangan sebelumnya tuh si kipernya tuh save terus tuh. Ini langsung digempur sebenarnya Paraguay. Kipernya Paraguay maksudnya? Digempur, tapi ini aja yang lolos jadi gol. Ya karena bola kenceng gini kan
pantulannya kan agak bingung ya kiper ya, reboundnya ini agak nggak bisa ketebak, cuman yang ini lolos lah masuk ke gawang. Emang sering Havertz kayak ini Havertz. masukin dalam sundulan gini emang sering. Ya cukup sering karena dia kan tinggi juga kan. Oh emang itu ya. Aku pikir sama kayak yang striker Newcastle satu lagi siapa striker? Woltemade. Itu kan Woltemade nggak bisa ngapa-ngapain pada akhirnya Iya nge-shoot dari luar. main tapi dia. Main. Woltemade itu tapi bukan starting ya, Woltemade ya. Bukan. Nggak starting. Dan dia juga gagal juga penaltinya, Woltemade. Iya, Woltemade gagal. Woltemade gagal juga penaltinya. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke highlight yang Ya ini ada berikutnya ya? gol yang dianulir nih. Oh, Ya. ada Nah, penganuliran. ini gol dianulir. Nah, kok ada Klopp? Nah, Nah, itu kan sebenarnya waktu crossing si kipernya tuh diganggu, ditahan gini kan, ada screen lah. Oke. Screen dari pemain Jerman, dia sempat jatuh terus dia berdiri lagi, gol. betul. Nah, jadi sempat udah gol terus VAR karena ya ini kipernya ditahan. Betul. Jadi si Jonathan Tah itu kan dia berhasil nyetak gol gara-gara yang itu kan di screen kipernya, terus kipernya itu jatuh dulu, akhirnya gol. Nah, Iya. setelah di VAR itu kan menyatakan bahwa pelanggaran terlebih dahulu. Nah, Klopp yang kemarin kan juga kerja nih di Piala Dunia, dia kan jadi pundit-pundit juga dia. Oke. Dia kasih statementnya dia adalah kalau misalnya golnya Jerman ini dianulir, berarti harusnya dia malah bahas Arsenal. Arsenal harusnya tidak menjadi juara Premier League. 60% golnya Arsenal melalui skema yang seperti ini, mengganggu kiper. Makanya sering disebut corner FC ya. Corner FC. Oh. Itu. Dia malah menggunakan momen ini untuk ya menyerang Arsenal. Ini harusnya kalau menurut dia ya golin aja harusnya. Nggak apa-apa tapi Klopp kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Iya. Rawan tersinggungnya lebih sedikit ya karena fans-fansnya Arsenal yang di Indo. Dan kan Iya. orang tahu dia mantan pelatih Liverpool kan. Iya. Gitu. Ya debatable juga lah apa yang disampaikan. Oke. Mungkin kalau nggak dianulir beda kali ya Ya, endingnya. kalau nggak dianulir ya menang Jerman dong. Ini di menit keberapa tapi? Terakhir ini. Oh, ini malah yang terakhir-terakhir ya. Betul, sangat-sangat menit terakhir dan akhirnya kayaknya Jonathan Tah juga agak sedikit Kena mental ya. kena mental. Jadi waktu penalti Iya, pandangan penalti. ke langit dia ya Jonathan Tah. Ya, Madun dong. Yoi. Benar, Nah, dari cuman langit. memang awal tuh kayak Havertz nggak masuk dulu. Oke. Terus habis itu Woltemade nggak masuk. Woltemade nggak masuk. Sebenarnya udah kalah 2 lah anggapannya. Ya. Itu si Paraguay itu langsung punya kesempatan penendang berikutnya masuk, itu langsung menang dia. Ternyata nggak masuk. Ternyata nggak masuk. Iya. Nggak masuk. Terus habis itu kesempatan masih ada satu lagi kan, yang penendang terakhirnya kan masih bisa nih. Betul. Ketepis sama Neuer. Neuer sudah setengah mati, nepis. Wah, Berikutnya Jonathan Tah naik ke langit. kayak Harry Kane gitu nggak? Lebih kayak Gabriel pas final. Wah, Ah. iya benar mirip. Iya. Gabriel Arahnya Lamar. sama soalnya. Naik banget ya, betul. Oh Gabriel Brazil ya. Brasil. Gabriel Brasil. Final champion. Ya, itu Serem menjadi juga ya. sedikit kado pahit juga Manuel Neuer ya. Karena Iya. Manuel Neuer ini Langsung pensiun. langsung pensiun dari ini Oh, ini Piala last Dunia dance-nya terakhirnya dia. dia. Oh, Iya. ya, set. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu match stats-nya ya. Mungkin memang Jerman kemarin sudah bermain bagus banget, tapi ya namanya. Ya, Dia sebenarnya ngurung. mendominasi permainan, cuman memang dibalas dengan Paraguay yang melakukan serangan balik. Emang antisipasinya Paraguay cuma bisa itu, tapi memang banyak yang nggak berhasil. Maksudnya berhasil masuk ke dalam kotak penalti, tapi penampilan bagus dari kiper Paraguay juga bikin semangat pertahanan dari Paraguay padu gitu loh. Betul. Cuman bukan juga peluang besar banget gitu loh. Iya, Expected goal-nya juga nggak sampai 1 kan. Oke. Ya, semangat buat fans-fans Jerman juga banyak kayaknya di Indonesia. Lumayan. Kapok. Sampai jumpa di 4 tahun lagi ya. Iya. Sudah tanpa Manuel Neuer. Iya. Siapa lagi? Rudiger paling juga udah. Sudah tua Sisa-sisa. semua, Udah udah habis tua-tua lah semua udah. ya. Jadi Emang yang generasi- regenerasinya susah ya. Emang Jerman? nggak terlalu bagus sih Jerman yang kali ini. Oke, kalau gitu semoga kita bisa bertemu lagi 4 tahun lagi ya. Bye-bye. Buat Jerman Betul. dan Paraguay. Semangat terus karena lawannya agak susah gak sih? Atau belum tahu ya kita? Nanti kita lihat skemanya. Kita lihat ada. nanti aja. Tapi sebelum kita lihat bracket terbarunya, kita mau bahas pertandingan yang satu lagi yang terakhir yang tadi pagi banget nih. Berisik ya di sini makan kacang. Soalnya renyah banget kacang-kacangnya. Iya. Biarin Oke. sekarang ngedit yang bingung. Pertandingan dari Belanda dan Maroko. Wah. Sesuai kalau prediksinya Tara sih Prediksi skornya salah. salah. Tapi Marokonya menang, menangnya betul. benar. Berapa prediksinya? Tara berapa, Tar?
Produksinya. 21. 21 apa 32? Lupa lah, something like that. Beda satu. Beda satu. Ya, ginilah memulangkan tim besar lagi. Tapi Maroko tuh sebenarnya cukup Tuh, besar nggak hitungannya sih? besar karena ini sebenarnya peringkat 6 sama peringkat 7 dunia. Yang peringkat 6-nya Maroko, Belanda 7. Oh, oke. Tapi kamu sempat mention ya kemarin kalau Belanda ini juga regenerasinya kurang juga ya? Atau Sebenarnya tuh banyak pemain muda-mudanya dia, tapi yang dibawa ke sini tuh tetap banyak pemain tua, pemain lama-lama lah. Oke. Pemain abroadnya yang lebih diutamakan. Ya, abroadnya diutamakan. Dan memang kalau bilang Cody Gakpo tuh punya mode World Cup lah. Setiap kali World Cup dia selalu golnya banyak. Tapi kalau main di klub jelek. Oh, I see. Ya, Itu dia. Oke, kita langsung lanjut aja lihat line up-nya semalam kayak gimana. Semalam tadi pagi banget nih. Nah, ini sebenarnya line up yang kemenangannya mereka biasanya ya terakhir. Ucup tuh berapa Cep di bawahnya baliknya Salompan tuh berapa Cep poinnya? Maroko tuh 7 apa? 7 apa? Karena memang ini pertarungan dua striker naik daun di World Cup ini, Bobby sama Saibari gitu ya. 70 ya, tuh lihat. Dan yang jadi bintangnya sebenarnya Verbruggen sih. Itu di menit terakhir kalau dia yang sudah by one tuh si Rahimi sama Verbruggen itu. Oh iya benar. Itu harusnya sih 90% gol gitu ya. Tapi masih kena kaki. Jadi Maroko ini dia punya berbagai macam skema yang sekiranya ini buntu dia coba merengsek masuk dengan skill individu pemainnya. Terus banyak lah yang dilakukan. Ini gagal, dia coba umpan-umpan crossing dari luar kotak penalti. Bahkan tendangan dari luar kotak tuh minim. Jadi memang dari awal Maroko percaya diri untuk bisa raih kemenangan lawan Belanda gitu loh. Terkurung banget bola-bola, sentuhan bola pun bahkan sekali build up serangan tuh lebih dari 20 sentuhan mereka. Buntu di sebelah kanan, pindah sebelah kiri. Ini karena aku nonton nih. Makanya tak cari catatanku kok nggak ada. Oh, nonton ding. Gimana sih? Karena pagi ya. Iya, Pagi bisa nih. nonton. Gitu. Oke, kalau menurut Mas Reddy sendiri pertandingannya kemarin seru nggak? Seru. Tapi gini, kalau sebagai POV-nya fans Belanda, mungkin ngelihatnya kayak kok gini sih Belanda mainnya nggak total football. Kita tahu kan total football tuh yang awalnya memang Belanda. Tapi dari segi permainan itu si Ronald Koeman pelatih dari Belanda memang berusaha reaktif saat melihat serangan dari Maroko untuk memberi serangan balik. Terbukti memang pertandingan kemarin itu si Summerfield itu digunakan untuk bisa melakukan serangan balik dan bola-bola direct langsung panjang. Ya. Tapi itu nggak efektif karena yang ngasih bola delivery bola ke depan pun nggak ada gitu loh. Makin De Jong diganti makin nggak ada lagi siapa. Dan sebenarnya golnya Gakpo itu kan karena Brobbey-nya udah diganti dulu. Itu salah satu ganti strategi, diganti Weghorst. Yang kalau Brobbey itu memang badannya besar tapi dia pelari kan, mirip sama Saibari tipenya. Tapi begitu ganti Weghorst yang menang cuman bisa main tembok aja, dia diem. Dia akhirnya dapat kan bolanya dari Weghorst dulu heading terus baru Summerfield-nya lewat. Tapi kalau dari balik lagi Tara, tapi kalau POV-nya dari Maroko ini tadi pagi ini pertandingannya seru sekali. Oh, oke. Bener-bener Belanda dikurung habis-habisan sama Maroko ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat highlight-nya yang terjadi gol-golnya di pertandingan ini. Nah, ini golnya Gakpo. Oh iya, tadi Gakpo ya. Nah, itu sebenarnya juga ya itu tadi dari dibuang dari belakang, Weghorst sundul ke depan, Summerfield-nya lari. Iya. Tapi udah kepepet, dia nggak bisa, bolanya muntah, dia udah jatuh terus passing gitu ke Gakpo yang ngambil. Ya Bono kemarin tadi ini ya sangat-sangat bagus juga ya penampilannya ya. Betul. Penampilannya bagus banget, cuma di sini dia kecolong sama si Gakpo ini. Nah, cuman responnya setelah gol ini sebenarnya dari Maroko, dia ngerubah formasi lagi. Jadi awalnya Mazraoui itu main di bek kiri kan. Tapi supaya bisa jaga Summerfield itu 2 orang, dia ganti bek tengahnya sama bek kiri lain, si Mazraoui jadi bek tengah sebelah kiri. Oke. Jadi akhirnya setelah terjadi pergantian itu, Summerfield-nya nggak pernah bisa lolos lagi. Iya. Yang dianggap pengancam memang Summerfield ya. Betul, Summerfield itu untuk masalah head to head dengan jangan satu main 2 pemain aja dia masih bisa merepotkan. Tapi masalahnya tadi pagi itu support dari tim yang lain itu nggak ada. Jadi dia sendirian gitu aja, kasihan. Kasihan. Sih. Oke, kita langsung lihat highlight yang berikutnya ya. Nah, ini dia gol dari Issa. Golnya dari Issa itu crossing. Dia berada di situ
Dimana back-backnya Belanda itu sibuk sama Saibari. Dia lepas lah dia di situ. Berhasil ya. Ini dia 3 menit sebelumnya sempat menutup ini crossingnya si Gakpo dia ya. Diopnya dia. Oh, ini yang mukanya kayak Boas itu ya? Ya. Iya. Ya, mukanya dia bilang kayak Boas, betul. Oh iya betul. Aku pikir ini yang depan-depan sama kiper yang ketepis itu nomor 9 bukan itu ya? Bukan. Ya betul, ini gol ini. Dan dia jadi man of the match nih. Oh, oke. Diop nih. Oke. Oke, begitu kita langsung lanjut aja ke match stats-nya untuk pertandingan kali ini. Ya, sebelum kita baca ini kita penaltinya tuh sebenarnya Oh iya. cukup seru karena banyak yang nggak gol. Iya, betul. Bolanya ke samping lah. Kena tiang berapa kali, Hakimi kena tiang, Summerville kena tiang. Oh. Dan terakhir Bono nepisnya itu nggak lompat ya, geser. Baru ini aku lihat, biasanya cuma lihat di game, kita bisa geser orangnya. Baru ini dia memilih sudut dengan bergeser karena penendang sebelum-sebelumnya yang berhasil masuk ke dia itu yang nendangnya semuanya ditaruh di ujung atas. Oh, oke. Kalau bawah atau nanggung kan dia lompat terbang. Kalau ujung atas tuh mau terbang tangannya juga nggak nyampe kan. Akhirnya dia geser cuma di tepi satu tangan gitu doang. Kayak di PS. Kalau kamu analog kiri yang kamu gerakin. Tapi ganggu dong yang tim yang mau nendang bola Belanda pun ngeliat ini ganggu lagi kipernya gini-gini tuh. Ya kipernya tuh gini-gini terus. Kipernya gini-gini terus. Iya kan? Tapi boleh ya? Boleh. Pokoknya terakhir kakimu satu nempel garis. Oh, I see. Oke, penaltinya banyak yang nggak masuknya ya, jadi lumayan nggak seru pas penalti. Tapi kita lihat match stats-nya aja dulu. Ya. Waduh, Tuh kan malah Jauh ya. Maroko bro, 70% possession-nya. Jadi babak pertama dibiarkan Belanda untuk nyerang terus sambil dilihat, habis itu sisanya dikasih 15 menit babak pertama, sisanya dikurung Maroko. Babak kedua juga gitu. Sabar banget Maroko. Sampai perpanjangan waktu juga kayak gitu. Iya, sampai perpanjangan waktu juga kayak gitu. Ya. Ya walaupun peluangnya agak sulit-sulit juga ya di situ ya. Secara XG-nya juga sebenarnya nggak ya ada, satu ada. itu aja yang by one sama kiper yang harusnya bisa gol tuh Maroko. Iya. Congratulations buat Maroko. Oh iya, selamat buat Maroko. Betul. Gokil. Buat fansnya Belanda, ada pesan-pesan apa? Pasti banyak fansnya Belanda. Banyak, di Indonesia wah, nih. katanya Mario orang Ambon banyak suka. Ya, orang Belanda. Ambon pasti memang Belanda sih. Banyak teman-temanku bola juga semuanya hula hoop itu pasti banyak yang ya kecewa. Sebenarnya kayak ini Maroko menang, ini akan cukup ramai karena ada sekitar 80.000 orang Maroko tuh tinggalnya di Amsterdam. Oh. Jadi Belanda ini kayak isinya ada banyak orang Marokonya di situ. Sebenarnya ya. Karena pas Maroko di World Cup 4 tahun lalu berhasil lolos, itu pestanya di Belanda malah nutup jalan segala macam. Kelakuannya kan kayak gitu ya orang Maroko. Nah, ini wah nggak tahu nih Ini pestanya pesta kan. lagi nggak ini di Belanda nih? Kita Berani pesta apa enggak? Karena Oh, kan iya lawannya juga ya. Belanda. Iya, di Belanda kayak gak enak-enakan Iya, gitu ya. kayak aduh mau pesta dan mereka pulang. Dia paling amit ge. Atau kayak orang Jepang begini. Iya, Punten mau pesta. mau pesta. Ya udah buat tim-tim yang lanjut, congratulations. Semoga di match selanjutnya bisa tampil lebih maksimal lagi. Buat yang kurang beruntung di Pildun kali ini nggak apa-apa, kita ketemu di 4 tahun lagi ya. Dan habis ini kita bakal bahas untuk prediksi pertandingan-pertandingan yang akan terjadi di jam 12 dini hari nanti. Ya, tapi kita lihat bracketnya dulu ya. Jadi ini Brasil udah lolos, Siapa sih yang Paraguay nggak lolos, briefing aku? Kanada lolos, Maroko lolos. Kanada akan melawan Maroko. Maroko lah itu. Paraguay menunggu pemenang nanti malam ya, Prancis Swedia. Mm-mm. Dari yang kemarin sebenarnya di poolnya Prancis ini ada Jerman, ada Belanda, kelihatannya Jadi susah, hilang ya? semua. Tim Langsung. besarnya sisa Prancis Maroko. Apa jadi lebih gampang ya Prancis ya jalannya ya? Ya Bisa paling ya. nggak dia lolos, misalnya dia menang lawan Swedia, ketemunya Paraguay nggak Jerman. Oh, oke. Habis itu kalau Maroko Belanda kan tadi kan peringkat FIFA-nya beda tipis kan. Ya, jadi oke lah. Kita Nah, bahas pertandingan Ini yang kalau yang kita mana? ngeliat itu tadi, si yang pasti kan si ekonom Jerman tidak berhasil melanjutkan rekor Gagal. 4 kali menebak juara Piala Dunia kan, dia kan bilang Belanda yang menang. Berarti yang menang yang sekarang yang masih bisa terbukti benar The Simpson, sama dukun Ghana ya. dukun Ghana. Dukun Ghana ya. Betul, dukun Ghana sama The Simpson. Oke. Kalau The Simpson berarti Portugal, Portugal lawan Meksiko finalnya. Meksiko. Hari ini kan Meksiko tanding. Besok ya? Betul. Kita langsung review aja pertandingan buat besok. Yang pertama
ada pertandingan dari Ivory Coast featuring nggak tuh otak Versus. versus Norway. Wah, jadi Kerja featuring. sama dia. Jadi boy band mereka. Ya ini walaupun kemarin Norway kalah dengan mana dia? 1-4 tuh kalau namanya siapa ya? Prancis. Kalah dengan Prancis. Ya, Tapi kan cadangan semua. iya dengan lapis keduanya kan. Ya. Lebih seger nih sekarang nih. Iya nih habis Karena istirahat udah istirahat. semua. Jadi Alan ya. sudah makan apa kemarin? Cuts Deli. Makan apa lagi dia? Dia Ada udah- dia yang makan gini. Terus dia ngaca kaget sendiri tuh apa ya? Oh, oh. Ada. Dia kaget lihat dirinya sendiri ya. Itu bercanda orang itu ya. Lucu sih Haaland tuh. Iya kan. Aduh. Siapa kemarin ngomong tuh ya? Diko ya, dibilang kalau Haaland tuh satu-satunya pemain yang dia punya teman di semua. Iya Tim-tim banyak. lain. Pribadinya menyenangkan lah. Iya. Friendly dia ya. Ada videonya dia juga walaupun dicadangin kan waktu lawan Prancis dia inget oh ya belum nyalamin Mbappe dia kayak balik lagi gitu kayak jogging Iya, kecil-kecil terus ya thank you gitu. Keren sih. Ini Haaland waktunya bersinar lagi nih kayaknya. Waktunya nih. harusnya waktunya main ya bersinar dia. ini. Karena terakhir kan nggak main ya. Nggak main. Hmm. Dan si Diomande dari Pantai Gading tuh baru aja dealing sama PSG. Wah, Jadi ya udah laku lah kalau Laku, karena bro. di World Cup ini beberapa pemain ya kayak Diomande, Saibari itu kan udah laku semua nih dari World Cup. Betul. Gideon tuh yang adiknya Prancis tuh ya? Sayapnya Prancis, Gideon tuh loh. Bukan ya? Doe. 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 Iya kayaknya saudara sama Adiknya yang Prancis Desiree toh? Doe. Oke. Doe KB dong, Doe. Kita lihat untuk opta prediction-nya dulu aja. Nah, Norway sih. Norway ya. Norway full team sempat istirahat. Kayaknya Berbahaya nih. daripada kemarin-kemarin semua supporter Norway side questnya udah selesai, kembali ke main questnya Udah. mereka Yoi. nonton Norway, Nonton bola lagi nonton ya. bola Nonton lagi. bola lagi. Udah refresh. Ini Pantai Gading juga sampai masuk ke fase 32 besar nih pertama kali. Hmm. Terus kalau dari Norway sih apa ya? Ya permainan cepat, serangan balik cepat itu pun juga dipunya sama Norway. Cuman kelebihannya Norway itu dia punya daya ledak ya. Tipikal tim yang serangan baliknya tuh nggak cuma serangan balik terus patah, tapi begitu karena dia tahu ada target man di sana Betul. dan kepercayaan satu tim tuh kalau udah dikasih ke si target man ini pasti paling nggak berbuahkan gol tuh ada 60% chance lah gitu. Nah, itu yang bahaya. Kecuali misal nih penalti Haaland nggak masuk. Hmm. Nah, itu baru mentalnya bisa hancur. Keganggu. Iya sih, itu Oke, dia. Kita langsung prediksi aja. boleh. Prediksi dari kita nih ya. Apakah Salman. jauh-jauh hari ini prediksinya? Now, Kita mulai dari siapa dulu? Kosen. Salman. Let's go. 3-0. 3-0. Norway 3-0. Aku mah pede-pede terus, skorku gede-gede aja biar seru. Iya, harusnya Aku ya. berapa ya? Ayo kayaknya Ada, bisa ada, jadi ada, ada. 3-0. Yang keluar 3 jadi 3-0. Nih 3 nih ya. Oh, benar enggak bohong nih. Itu maksudnya. Oh Tiga, iya. 3-0. Tapi dari semua yang keluar tuh nggak ada yang jatuh di tangannya loh. Itu samping. Karena tremor Oh, umur. Oke. 3 ya, aku 3-0 Norway. Aku 4-1. Waduh. 4-1. Mungkin Diomande punya apa namanya semangat lebih karena dia sudah dapat kontrak ya. Entah dia akan Oh, ya. ngasih, apakah dia akan ngegulin 4-1. Norway tapi tetap Norway. Oke. Kalau aku Norway 2-1. 2-1. Tipis-tipis saja. Biasa-biasa aja. Oke. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertandingan yang selanjutnya yang akan kita prediksi adalah Prancis versus Swedia. Yoi. Manja Swedia. Ini. Karena kemarin mungkin Elanga juga Nomor bagus, satu, nomor jadi dua. akhirnya dengan 3 striker lagi ya, Hmm. kayaknya ya untuk Swedia ya. ya. Gyökeres, Isak, Elanga. Dan shoot jarak jauh semua kan tuh Elanga. Cuman kali ini yang jaga dia kan banyak dan orang-orang yang sudah kenal sama dia kayak Saliba kan. Elanga kali ini kamu nggak bisa berprinsip dengan berpijak excellent with morality, nggak bisa kamu pertandingan ini. Lawannya Elanga. Gak bisa dilawannya buas. Morality-nya nggak bisa Nggak nih kamu bisa. Prancis ini nggak Prancis. bisa. Sosok excellent morality kamu ini nggak bisa ini Prancis lawanmu nih. Cuman kalau dia beneran pasang Lindelof jadi back tengah selesai sih. Seharusnya dia Lindelof tetap di gelandang Tetap bertahan, gelandang, ya. terus back tengahnya kasih yang lain. Dan dari pertandingan kemarin-kemarin sama yang tadi nih, Ya. semua yang pasang 3 back kalah. Semua yang masa 3 back. Oh iya. Yang menang yang 4 back semua. Jadi Belanda kayak- juga ini ya, back Belanda- 5 itu ya awalnya. Belanda 3 back mainnya. Iya, 3 back. Jepang Maju main semua 3 back.
Hati-hati. Ada Swedia, apakah Anda Ada selanjutnya? analisa baru nih dari Iya. Sam. Oke. Yang 3 back kalah. 3 back semua. kalah. Catat. Tapi trennya harusnya yang kalah Prancis ya, karena kemarin tadi itu yang pulang Jerman, terus yang pulang kalau Belanda. secara Ya, tren gede-gede. Ya kalau ini kan dari secara Ya, itu yang kayaknya tapi enggak Tapi itu. nggak Kok mungkin kayaknya kalau ini. enggak sih, Mas Yang enggak deh. enggak. Enggak. Kalau gitu kita langsung lanjut ke Opta prediction-nya aja. Kayaknya pasti enggak sih. Wih, Jauh. 75%. Aduh. auto Ya prediction jauh sih segini sebenarnya ya. di atas kertas sih sebenarnya jauh. Cuman dia tinggal kita lihat aja sih Kayaknya besok. sih feelingku Swedia berusaha untuk crossing dari luar kotak penalti Iyalah, ngandalin pasti. sundulan Oke. udah itu aja lah. Karena kalau masuk udah pasti nggak bisa ya. Susah. Susah. Susah Susah, build up-nya susah. juga cepet aja. Karena mereka juga main counter attack pasti. Mereka pasti akan main counter attack, andalin Elanga yang lari ataupun diumpan jauh ke Gyökeres sama Isak. Iya. Kan masih ada pesta gol nggak ini? Agak sulit ya. Ah, tetep pesta. Tetep pesta ya? lah kalau Prancis ini kalau kayaknya diraguin tetep Tetep pesta lah. pesta. Ya sudah langsung kita tebak skor. Samuel yuk. Lawannya tadi siapa? Swedia. Oh ya, Oh, Swedia. ini tadi siapa? 3-1 lah, 3-1 lah. 3-1. Aduh, Sam 3-1 Swedia. Prancis dong, bukan Swedia yang menang dong. Iya. Aku 3-0 lagi Prancis. Enggak sih, aku 2-0 deh ini. 2-0 aja Prancis. Sebenarnya tuh tadi itu gara-gara kacang atomnya keluar 3 gitu loh. Aku tuh sebenarnya Iya. kalau udah tahap knockout ya, itu aku ngerasa gol-gol itu makin minim Makin karena dikit. tim-tim Iya. lebih hati-hati untuk Iya, iya. untuk nyerang gitu loh. Karena Prancis ini lebih realistis, aku kayak prediksinya 2-0 untuk Prancis. Mbappe ngegolin tuh dia nanti. Mbappe Mbappe ngegolin. lagi ya. Aldo yuk. Aku agak banyak 4-1 lah. Loh. 4-1. Oke. Dembele ngegulin Hah? sama Mbappe. Kayaknya Mbappe nggak mau kalah dia. Oh. Setelah sebelumnya dia cuma asis aja kan dia ya. Hmm. Mbappe ngegulin, Dembele ngegulin. 4-1. 4-1 ya udah aku. Raja Asis nggak ngegolin. 4-0. 4-0 ya. Olisi kalau kata Tara ngegolin ini. Oh, enggak ngomong siapa-siapa aku. Enggak Olisi Raja Asis. Oke, kalau gitu kita lanjut apa ini ya? Ada Apa lagi. ya? Lanjut Satu lagi match dengan lagi ya? berikutnya. Besok pagi ya. Nah, Meksiko. ini nih Meksiko Ekuador. Ya, Ini nih. Ini Aduh. apa ya? Tuan rumah. Eh, Ya, harusnya sih. Jadi tuan rumah ini skemanya apa ya? Bertahan kayak kita bertahan untuk nyari informasi nggak ketemu ini. Ya karena Gimana? Ekuador sebenarnya bertahannya yang pertahanan yang paling bagus dari kualifikasi dan kemarin dia percaya dirinya habis meningkat pasti habis ngalahin Jerman juga kan. Dan pasti cukup berat terutama Jimenez yang masih pakai penutup kepala Iya. sampingnya itu. Ya, nyampe ini. Yang Cuma di iya. samping doang ini kayak tumor gitu kan. Dia Fulham ya? Fulham betul. Oke. Oh iya ini Ekuador. Mirip Ekuador Kolombia benderanya sama kan? Bendera mirip warnanya. Mm-mm. Cuman ini kan ada Caicedo, ada Pacho. Iya. Nah, itu kayaknya ini Meksiko akan berat sih. Kan memang trennya Meksiko juga positif, menang terus, Ekuadornya juga. Oh ini berimbang sepertinya karena 3 pertemuan terakhir keduanya mengalami skor imbang. Oh sebenarnya ini berimbang sih kayaknya pertandingannya ya. Cuman karena Meksiko diunggulkan karena sebagai tuan rumah, itu kan faktor plus tuh pemain ke-12 kalau bahasan anak-anak bola ya. Dukungan supporter itu menjadi animus semangat tersendiri untuk tim. Betul. Ini backnya 4 semua, berarti menang semua. Berarti Ya penalti. Enggak langsung. Enggak gitu. Sepolos itu. Nah, intinya dari awal penyisian sampai sekarang itu yang main 3 back tuh banyak yang kalah. Banyak yang udah hilang semua. Korea kan juga main 3 back hilang. Iya. Oke, kalau gitu Terpola. kita lanjut aja ke Opta prediction-nya. Ini kayaknya bakal tipis. Oh. Enggak juga Meksiko ya. sih. Meksiko diunggulin. Mm-mm. Cuma hasil serinya juga besar Iya, ya. Iya. Kemungkinan untuk seri besar. Kemungkinan penaltinya gede. Kalau kata aku sih. Ya berapa kamu penalti? Skornya kan bukan Iya, penaltinya. Maksudnya skornya berapa terus 1-1. penalti? Terus menang siapa? Menang siapa penaltinya? So ya. Meksiko. Aku. Oke. 1-1. Penalti. Meksiko. Kamu. Kayaknya ini setelah Kanada kemarin kan lolos. Kayaknya aku iya 1-1. Yang menang Ekuador. Oh. Yang menang Karena Ekuador. masih pede abis ngalahin Habis ngalahin Jerman. Jerman yang pulang lagi ya. Iya, Nah, makin pede berarti mereka. Pertama nih Meksiko yang menangis ini. Siapa ngalahin Jerman? Ekuador. Ekuador. Kemana Mas? Halo. Match ketiga. Match 3 ngalahin Jerman. Ya, aku juga ya kalau ketemu sama orang tuh gara-gara konten ini ya terus ditanyain
Mas ini prediksi, aduh Mas aku tuh beneran gara-gara Beban ya. kadang-kadang ditanyain terus Mas yang ini skornya ini apaan? Bayangin kita sekali pertandingan tuh harus mengingat 4-5 pertandingan kan. Iya. Jadi balik lagi ke tadi, kalau aku amannya tetap Meksiko tapi imbang. Jadi adu Imbang penalti semua. yang menang Meksiko. Iya, aku feelingku imbang adu penalti nih. Berapa Imbang, imbangnya? imbang. 1-1. 1-1 juga. 1-1. Tapi yang menang Meksiko. Kamu berapa? 0-0 ya? Enggak, aku 1-0 Meksiko deh kayaknya. Oh, langsung nih. 1-0 Langsung Meksiko. menang Meksiko. Oke. Kita lihat saja apakah prediksi kita ada yang benul. Tapi harusnya antara kita atau Sam ya. Karena kita semua penalti kan. Iya. Semua satu sama kan? Ah, Iya, kita sama-sama. sama-sama. Yakin Mas ini nggak mau ganti jawabannya? Enggak. Iki be metune piro maneh? Enggak. 5 ntar keluarnya. Berarti dapat mobil listrik lagi dong. Tapi kan yang menang jawabannya dapat mobil listrik kita. Oh iya Iya kan? dapat. Mobilnya menang lagi dia. dalam bentuk brosur kan ya? Oh, brosur doang. Nah, rumah banyak. Aku bisa kasih rumah juga, Mas. Brosur tapi ya. Oke, kalau Oke. gitu sudah selesai kita hari ini untuk membahas semua pertandingan yang sudah terjadi dan yang akan terjadi nanti. Thank you for watching ya. Terima kasih Aldo, terima kasih Mas Reddy, Makasih, terima Tara. kasih Sam Makasih. juga. Thank you. Dan Thank you. jangan lupa nih teman-teman aku yang paling lucu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Ulf Media dan juga sosial media kita ada di TikTok dan di Instagram di Ulf Media dan _ID di Instagramnya. Mau komen juga prediksi kalian kayak gimana? Boleh langsung aja ramein kolom komentar kita. So once again terima kasih banyak untuk hari ini. Sama-sama. Thank you. Kita ketemu besok lagi pastinya cuma di Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.